Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan laporan hasil Project Based Learning tentang program audit siklus pendapatan pada perusahaan jasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Putri Nasipi dengan NPM terakhir 2032. Selanjutnya ada Rodi Pali dengan NPM terakhir 2033. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Naila Syahda dengan NPM terakhir 2037 dan Maulida Afilia dengan NPM terakhir 2102. Baik, langsung saja masuk ke pemaparan hasil presentasinya yang akan dimulai dengan profil perusahaan terlebih dahulu. Baik, yang pertama, profil perusahaan. UD Logic Press merupakan perusahaan jasa ekspedisi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2018 dan telah berstatus PKP sejak tahun 2020. UD Logic Press ini melayani pengiriman barang untuk pelanggan perorangan maupun pelaku usaha. Layanan yang ditawarkan meliputi pengiriman reguler dengan waktu tempuh 2-3 hari kerja, pengiriman ekspres, layanan COD, asuransi pengiriman, serta layanan packing khusus untuk barang elektronik dan barang mudah pecah. Saat ini UD Logic Press memiliki 20 agen. Perusahaan melayani 15 rute tetap dengan rata-rata pengiriman mencapai 2.500 paket per hari. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini menghadapi beberapa resiko, yaitu resiko keterlambatan pengiriman, resiko kehilangan atau kerusakan, resiko keterbatasan storan, dan resiko terbesar yang dihadapi perusahaan itu yaitu fluktuasi harga BBM. Selanjutnya, latar belakang. Di sini audit siklus pendapatan itu merupakan bagian penting dalam audit laporan keuangan karena pendapatan menjadi sumber utama penerimaan perusahaan dan beresiko terjadi salah saji. Oleh sebab itu, auditor perlu melakukan prosedur audit yang tepat agar pendapatan diakui, diukur, dan disajikan sesuai standar akuntansi. UD Logi Press ini mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 23% pada tahun 2025 yang menyebabkan meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan pengendalian internal yang lebih baik. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya audit siklus pendapatan secara terstruktur untuk memastikan keadaan laporan keuangan. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada pengujian pengendalian internal UD Logic Press. Pengujian ini tuh bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pendapatan jasa pengiriman hanya diakui setelah didukung oleh bukti resi pengiriman AWB, POD, dan bukti pengiriman. Hal ini guna memastikan bahwa pendapatan itu dicatat untuk jasa yang benar-benar telah diberikan kepada pelanggan. Di sini ada 3 tahapan dan 1 dokumen pendukung. Di sini di kertas kerja audit ini ditemukan 1 deviasi, yaitu POD hilang pada nomor item 9. Turun. Turun terus. Nah, di sini jumlah deviasinya tuh 1, terus presentasenya 3%. Lanjut balik ke Word. Yang itu resiko. Kok resiko? Nah, jadi kesimpulannya itu tadi tingkat deviasinya sebesar 3,33% itu menunjukkan bahwa pengendalian berpotensi hampir secara konsisten. Penilaian resiko pengendalian atau kontrol risk itu dinilai sedang karena ditemukan deviasi pada aspek yang berkaitan langsung dengan pengakuan pendapatan. Lalu, implikasi terhadap
prosedur substantif yang pertama itu ada auditor dapat menggunakan ukuran sampel substantif yang normal. Lalu yang kedua ada prosedur substantif akan lebih fokus pada pengujian cut-off untuk memastikan pendapatan dicatat di periode yang benar serta pengujian kelengkapan POD. Lalu untuk rekomendasinya, yang pertama ada manajemen harus mengomunikasikan kembali kepada seluruh agen dan kurir tentang kewajiban mengunggah POD maksimal 1 kali 24 jam setelah pengiriman selesai. Yang kedua, penerapan sistem peringatan dini, sistem ERP perlu diatur secara otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada pengawasan cabang apabila ada transaksi yang berstatus dikirim namun belum terdapat POD terlebih dari 24 jam. Lalu yang ketiga, rekomendasi POD harian. Lalu rekomendasi yang terakhir itu evaluasi kinerja kurir atau agen. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai prosedur analitis yang dilakukan pada siklus pendapatan UD Logi Express. Nah, prosedur analitis ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang logis antara data keuangan maupun non-keuangan. Tujuannya yaitu untuk membantu auditor mengidentifikasi adanya tren, fluktuasi, atau perubahan yang tidak biasa yang dapat menjadi indikasi risiko salah segi material. Nah, pada audit ini, prosedur analitis itu difokuskan pada akun yang berhubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, yaitu pendapatan jasa ekspedisi, beban pokok pendapatan, beban operasional, dan laba perusahaan. Di sini kita menggunakan 3 prosedur analitis, yaitu analisis tren pendapatan, perhitungan GPM, dan perhitungan NPM. Nah, di sini kita memiliki bukti atau bukti prosedur analitisnya, di mana kita menggunakan dokumen siklus pendapatan Logi Express pada tanggal 31 Desember 2025. Terus selanjutnya ada laporan laba rugi Logi Express pada periode 2024 dan periode 2025. Nah, dokumen-dokumen ini digunakan untuk menilai kewajaran kinerja perusahaan, sehingga auditor itu menggunakan 2 rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin atau GPM, untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor, dan NPM untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih setelah seluruh beban dikurangkan. Nah, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pendapatan jasa ekspedisi itu meningkat sebesar 23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai masih wajar karena didukung dengan pertumbuhan operasional perusahaan seperti bertambahnya rute, pengiriman, dan mitra agen. Selanjutnya yang kedua yaitu profit margin atau GPM itu mengalami penurunan sebesar 1%, di mana penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh Logi Express itu juga diikuti dengan peningkatan beban pokok seperti biaya bahan bakar dan operasional distribusi. Namun, penurunan itu dianggap masih normal dan tidak menunjukkan indikasi salah satu material. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada penurunan NPM atau Net Profit Margin, yaitu sebesar 0,3%. Jadi penurunan itu dinilai wajar dan tidak ada indikasi salah saji material. Karena di situ meskipun laba bersih tumbuh lebih lambat dibandingkan pendapatan, penurunan ini masih berada dalam batas wajar dan menunjukkan perusahaan masih mampu mengendalikan beban operasionalnya. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, auditor menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi penyimpangan material pada akun pendapatan maupun beban, sehingga tidak diperlukan prosedur lanjutan secara khusus selain pengujian substantif pada area yang memiliki peningkatan signifikan.
Nah, selanjutnya ada prosedur substantif. Di dalam prosedur substantif ini ada 5 asersi. Yang pertama, asersi keberadaan. Salah satu akun yang diuji yaitu akun kas, tujuannya untuk memastikan seluruh penerimaan kas dari pendapatan jasa pengiriman termasuk kas COD telah dicatat secara lengkap dan akurat. Untuk prosedur auditnya, lakukan perhitungan kas kecil dan kas COD secara mendadak serta rekonsiliasi dengan catatan penerimaan harian. Untuk buktinya di A1 strip 1 itu berita acara perhitungan cash opnam. Nah, total uang fisik pada 13 Januari 2026 itu sebesar 27.466.800. Lalu saldo mutasi kas per 31 Desember 2025 ada 27.460.000, sehingga selisih kasnya ada 6.800. Kembali ke Word. Lalu asersi yang kedua yaitu kelengkapan. Tujuan auditnya yaitu memastikan tidak ada transaksi pendapatan jasa yang terlewat atau tidak dilakukan di atau tidak dibukukan dalam laporan keuangan. Untuk akun yang diuji yaitu akun kas. Dengan prosedur auditnya, lacak setiap AWP yang telah diselesaikan kecatatan penerimaan kas harian dan jurnal pendapatan di buku besar. Untuk buktinya yaitu ada di B1 strip 1, pengujian pelacakan pendapatan jasa pengiriman. Nah, di sini ada temuan seluruh nomor AWP terlacak masuk ke catatan penerimaan kas harian secara berkala, yaitu kesimpulannya lengkap dan akurat. Lalu temuan yang kedua, nilai pendapatan tercatat tepat nominal dan tidak ditemukan transaksi terlewat. Temuan yang ketiga, tidak ada nomor urut yang melompat atau duplikasi data. Nah, temuan yang terakhir, data klop dan tercatat seluruhnya. Kembali ke... Lalu asersi yang ketiga, itu ada penilaian dan alokasi. Tujuan auditnya yaitu tracing sampel AWP dengan status delivered dari sistem ERP ke invoice dan jurnal pendapatan. Untuk akun yang diuji, akun kas, prosedur auditnya yaitu lakukan cut-off test untuk memastikan penerimaan kas COD dicatat pada periode yang benar dan sesuai dengan tanggal penyelesaian pengiriman. Untuk buktinya di C1 strip 1, nah, di sini ada pengujian cut-off pendapatan. Untuk customer CV Maju Jaya, penerimaan kasnya sebesar 125 juta, PT Sinar Abadi sebesar 880.500.000, UD Prima Furnitur 170.500.000. Untuk temuannya, ketiga faktur tersebut sudah sesuai. Kembali ke PDF-nya. Baik, selanjutnya untuk asersi yang keempat yaitu hak dan kewajiban. Di sini kami akan melihat akun piutang usahanya. Untuk tujuan auditnya yaitu memastikan hak penagihan atas piutang usaha dari mitra korporat benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Untuk prosedurnya, periksa perjanjian kerja sama PKS dengan mitra korporat untuk memastikan piutang benar-benar milik entitas dan tidak dialihkan. Untuk buktinya, D2 strip 1. Di sini ada pengujian hak dan kewajiban piutang usaha mitra. Nama kliennya Udilogi Express dengan indeks kerja, kertas kerja PKAJNT 03. Yang pertama itu keterangan pemeriksaan PKS kontrak VIP Bill Merchant. Temuannya hak penagihan atas piutang VIP sah milik perusahaan nominalnya sebesar 3.250.000.000. Yang kedua, pemeriksaan agen drop point atau franchise.
Temuannya hak penagihan atas piutang Droppoint valid, nominalnya 450 juta. Yang ketiga, review perjanjian konsolidator logistik atau fleet. Temuannya hak atas piutang corporate B2B valid untuk nominalnya 1.900.000.000 juta. Catatan auditor, pengujian ini berfokus pada risiko piutang fiktif atau penagihan hak tagih atau factoring atas dana COD atau VIP bill dari e-commerce besar yang merupakan core revenue entitas ekspedisi. Balik ke Word. Selanjutnya, yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Di sini kami akan menguji akun pendapatan jasa. Tujuan auditnya yaitu untuk memastikan bahwa pendapatan jasa pengirim telah disajikan dan diungkapkan secara tepat sesuai PSAK 72. Prosedurnya, periksa penyajian pendapatan di laporan laba rugi, telaah catatan atas laporan keuangan terkait kebijakan pengakuan pendapatan dan pengungkapan segmen layanan. Bukti E1-1. Nah, di sini kliennya Udelogi Express, indeks kerja BKA Logi 07. Yang pertama itu referensi dokumennya dari laporan laba rugi, temuan pendapatan utama disajikan terpisah dari pendapatan non operasional sebagai pendapatan jasa pengiriman. Kesimpulan penyajian di laporan laba rugi sudah benar dan tepat. Yang kedua, telaah CALK, referensi dokumen draft CALK keuangan, temuan kebijakan mengungkapkan bahwa pendapatan diakui pada suatu waktu, point in time, saat barang sukses termanifestasi delivered kepada penerima. Kesimpulan, pengungkapan kebijakan akuntansi memadai dan sesuai PSAK 72. Yang ketiga, referensi dokumennya CALK, catatan rincian pendapatan. Temuannya terdapat breakdown pendapatan kontrak VIP non-COD sebesar 9,15 triliun dan pendapatan pengiriman paket COD sebesar 5,70 triliun. Dana talangan tagihan COD disajikan terpisah dari pendapatan pokok. Kesimpulan pengungkapan rincian segmen COD dan non-COD disajikan secara tepat. Catatan auditor, pengujian asersi penyajian dan pengungkapan berfokus pada ketepatan adopsi PSAK 72 sesuai karakteristik industri ekspedisi, pemisahan porsi billing, e-commerce, korporat, dan manajemen dana kiriman COD wajib diuraikan secara eksplisit di CALK agar tidak terjadi kerancauan antara pendapatan omset logistik dengan dana titipan atau COD. Selanjutnya itu tingkat materialitas. Konsep materialitas audit. Materialitas adalah konsep penting dalam audit yang digunakan untuk menilai apakah suatu kesalahan dalam laporan keuangan itu berpengaruh atau tidak terhadap keputusan pengguna. Jadi kalau ada salah satu yang cukup besar atau penting itu bisa mempengaruhi keputusan dan dianggap material. Materialitas tidak hanya dilihat dari besar kecilnya angka, tapi juga dari sifatnya. Misalnya kesalahan kecil tetap bisa dianggap material kalau berkait dengan kecurangan atau pelanggaran aturan. Turun, naik lagi, naik fungsi. Fungsi materialitas dalam audit antara lain untuk menemukan seberapa luas prosedur audit, menentukan akun yang berisiko tinggi, mengevaluasi kesalahan yang ditemukan, dan menentukan opini audit. Turun ke bawah. Selanjutnya, hubungan materialitas dengan risiko audit. Materialitas juga berkaitan dengan risiko audit.
hubungannya terbalik, semakin kecil materialitas, maka auditor harus bekerja lebih detail dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Sebaliknya, jika materialitas lebih besar, pengujian bisa lebih terbatas. Turun ke tabel. Nah, selanjutnya kita lihat turun lagi. Nah, UD Logi Express, temuannya 1, deviasi POD, terus itu materialitasnya itu sedang, resiko bawaannya juga sedang, resiko pengendaliannya sedang, luas pengujian normal, dan fokus ke COD. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian internal pada siklus pendapatan UD Logi Express, ditemukan satu deviasi dari 30 sampel yang diuji, yaitu transaksi COD LGX 24009 senilai 5 juta tidak memiliki Proof of Delivery atau POD. Hal ini mengakibatkan penilaian risiko pengendalian atau control risk ditetapkan pada level sedang. Oleh karena itu, hubungan antara materialitas dan risiko audit pada UD Logi Express mengarahkan auditor untuk menggunakan ukuran sampel substantif yang normal, namun dengan perhatian lebih pada transaksi COD dan pengujian cut-off akhir tahun. Penentuan basis material untuk UD Logi Express. Penentuan basis material merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan audit karena akan mempengaruhi prosedur audit yang dilakukan. Basis material harus dipilih berdasarkan ukuran keuangan yang paling relevan dengan karakteristik perusahaan dan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Pada UD Logi Express yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, auditor mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan jasa merupakan sumber utama penerimaan perusahaan dan menjadi indikator utama kinerja perusahaan. Kedua, laporan digunakan oleh pemilik manajemen dan pihak perpajakan dalam pengambilan keputusan. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 23% pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, auditor menetapkan pendapatan jasa ekspedisi sebagai basis material utama karena paling mencerminkan aktivitas operasionalnya. Dalam penetapan materialitas tahun 2025, auditor menggunakan planning materiality sebesar 0,5% dari pendapatan jasa ekspedisi. Selanjutnya, performance materiality ditetapkan sebesar 65% dari planning materiality untuk mengantisipasi kemungkinan ada salah saji yang belum terdeteksi. Sementara itu, tolerable misstatement ditetapkan sebesar 50% dari planning materiality sebagai batasan toleransi kesalahan dalam pengujian akun atau transaksi tertentu. Nah, selanjutnya ada perhitungan materialitas. Yang pertama, perhitungan materialitas keseluruhan atau planning materiality. Nah, materialitas keseluruhan itu ke atas materialitas keseluruhan ditetapkan oleh auditor pada tahap perencanaan audit untuk menentukan sejauh mana suatu salah saji dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Nah, dalam praktik umum audit, penetapan materialitas persentasenya itu sebesar 0,5% dari pendapatan bersih berbagai batas materialitas yang wajar. Berdasarkan laporan laba rugi UD Logi Express pada tahun 2025, pendapatan itu tercatat sebesar 10.639 juta. Maka perhitungan materialitas keseluruhannya itu 0,5% dikali penjualan bersih. Jadi planning materiality-nya sebesar 53.195. Nah, tingkat materialitas ini menjadi batas operasional auditor dalam menentukan ukuran sampel, mengevaluasi temuan, dan menilai resiko salah saji material pada transaksi pendapatan. Yang kedua, menghitung materialitas kinerja atau performance materiality.
Nah, materialitas kinerja itu ditetapkan untuk memastikan bahwa total salah saji, baik yang terdeteksi maupun tidak, ini tidak melebihi batas materialitas keseluruhan. Persentase yang digunakan itu sebesar 65% dari planning materiality. Untuk formulanya yaitu performance materiality sama dengan 65% dikali planning materiality, sehingga materialitas kinerjanya itu sebesar 34.576.750. Nilai ini menjadi batas operasional auditor dalam menentukan ukuran sampel, mengevaluasi temuan kesalahan, dan menilai resiko salah saji material pada level transaksi siklus pendapatan. Lalu yang ketiga ada perhitungan tolerable misstatement atau TM. Nah, TM ini adalah batas maksimum salah saji yang masih dapat diterima oleh auditor pada suatu akun atau kelompok transaksi tanpa mempengaruhi kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Untuk menghitung TM, TM itu besarannya sama dengan performance materiality. Jadi, nilainya sebesar 34.576.750. Nah, nilai TM ini dialokasikan pada akun-akun yang beresiko tinggi. Dengan penetapan TM, auditor itu dapat merancang prosedur substantif yang efisien dan proporsional terhadap tingkat resiko salah saji pada siklus pendapatan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil audit siklus pendapatan UD Logi Express pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan secara umum telah berjalan cukup efektif. Nah, dari 30 sampel transaksi yang diuji, itu ditemukan ada satu transaksi dengan deviasi, yaitu transaksi COD yang belum dilengkapi dengan dokumen proof of delivery atau COD dengan tingkat deviasinya itu sebesar 3,33%, sehingga resiko pengendalian itu dinilai masih berada pada tingkat sedang. Nah, pada hasil prosedur analitis juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan itu sebesar 23% dinilai masih wajar, sementara penurunan GPM dan NPM yang sebesar 1% dan 0,3% itu tidak menunjukkan adanya salah saji material. Selain itu, auditor menetapkan planning materiality sebesar 53.195.000 dan performance materiality sebesar 34.576.750 rupiah sebagai dasar pelaksanaan audit. Secara keseluruhan, laporan keuangan UD Logi Express dinilai telah menyajikan informasi yang wajar, namun masih diperlukan perbaikan pada pengendalian dokumen pendukung agar kualitas pelaporan keuangan semakin baik. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan UD Logi Express. Nah, di sini auditor memberikan beberapa saran. Yang pertama itu, perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal pada proses dokumentasi pengiriman, terutama terkait kelengkapan proof of delivery atau POD sebagai dasar pengakuan pendapatan. Yang kedua, perusahaan disarankan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi cash on delivery atau COD karena transaksi ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap keterlambatan setoran dan potensi salah saji. Yang ketiga, manajemen perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja agen dan kurir, khususnya terkait ketepatan pengunggahan dokumen dan penyelesaian administrasi. Yang terakhir, perusahaan disarankan melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal secara berkala, sehingga risiko salah saji material dapat diminimalkan dan kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan. Baik, cukup sekian presentasi hasil
project based learning dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.